mengadakan program sosialisasi tentang bagaimana pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Di saat terjadi kebakaran, tindakan pertama yang tidak pernah dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Yaitu ketakutan atau panik, lari. Di saat lari, siapa yang harus dihubungin kan pada nggak tahu nih Pak. Nah, itulah maksud dan tujuan kami supaya untuk meminimalisir kejadian-kejadian kebakaran di mana namanya kebakaran, api itu kan nggak pernah sekolah Bu. Pokoknya dia nyala, dia akan membesar, nggak peduli rumahnya siapapun. Jadi ya pokoknya dia akan berkembang. Kalau tidak dihentikan pasti akan merambat kemana-mana. Itu nggak peduli kantor pemerintahan, kita cukup mungkin berita di media mulai dari kantor Kementerian Sekretariat Negara di Kompleks Istana Kepresidenan terbakar, Polda Jawa Tengah terbakar, kantor gubernur di Kalimantan terbakar, tempat ibadah yang baru-baru muncul terbakar. Jadi Kejagung kebakar. Jadi tidak ada satu tempat pun yang bisa luput dari bahaya kebakaran. Ya kalau candaan saya itu tergantung nasib dan tergantung amal ibadah kita masing-masing nanti jatuhnya. Ya jadi itu Ibu Bapak sekalian kenapa hal ini perlu kita sampaikan. Sebenarnya ada program dari pusat itu namanya untuk relawan kebakaran. Itu ada dibentuk semacam Karang Taruna. Cuma untuk di Provinsi Kepri ini mohon izin Bapak itu sudah hampir 10 tahun tidak terselenggara. Nah maka dari itu kami dari Subdit Mitigasi dan Penanggulangan Kebakaran BP Batam berinisiatif. Ini nggak bisa karena negara tetap harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi sehingga program ini dan berkat proses yang tadinya ini sebelumnya juga kita di beberapa tempat kadang ternyata tidak mudah Pak. Kita pengen memberikan program dengan gratis, kita biayain semuanya, kita yang biayanya kita tanggung, itu tidak mudah. Makanya sekali lagi kami sangat bangga berada di hadapan Ibu Bapak sekalian, warga dari Kelurahan Sungai Langke Pak ya. Ini hal yang di tempat lain sulit Pak, kami sudah mencoba beberapa lah. Kebetulan di sini ya ada sahabat kami tadi beberapa, sehingga program ini bisa terlaksana. Sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan untuk Ibu Bapak sekalian yang ada di sini. Nah, kembali saya lanjutkan. Jadi gini, Bu, Pak, kalau saya nanya, Ibu Bapak sekalian, kalau terjadi kebakaran dan kita lari atau mau menghubungi pemadam kebakaran, Ibu Bapak sekalian sudah tahu nomor telepon pemadam kebakaran. Jadi kalau ada kebakaran gimana, Bu? Diteriakin atau berdoa? Tadi Pak Ustadz mana ya, berdoa kita doain. Apakah kalau api diteriakin api langsung padam apinya karena takut dengan the power of mak-mak? Atau nelpon Pak Rubi ya kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada istrinya iya waduh. Jadi gini, jadi kalau terjadi kebakaran di saat kita tidak berani melakukan pemadaman, ini seharusnya kita sendiri yang sudah tahu kemana harus menghubungi. Nah, program dari pusat nomor telepon 113 begitu dihapuskan diganti 112 sampai hari ini itu masih belum efektif Pak. Bisa dihubungi tapi prosesnya terlalu panjang, makanya kami akhirnya mencari solusi, memberikan alternatif di saat kesulitan menghubungi nomor emergency call tadi secara nasional yaitu 112. Kami memberikan nomor telepon alternatif yaitu 0811 60 60 113. Nggak usah dicatat karena itu di modul yang kami bagikan di halaman belakang ada. Ya Bu, nggak usah Bu. Ibu Bapak sekalian nggak usah khawatir, itu semuanya tidak dipungut biaya. Ya jadi silakan telepon pemadam kebakaran mau pagi, siang, malam, sore, pokoknya anytime. Itu nggak usah takut. Semuanya adalah itu gratis. Itulah pelayanan negara kepada masyarakat. Ya jadi nggak usah khawatir, walaupun dengan peralatan kami yang mungkin tidak seperti di luar negeri kalau kita melihat film-film itu, tapi kami dari personilnya kami siap melayani dengan peralatan-peralatan yang ada. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat yang ada di seluruh kota Batam ini. Selanjutnya nggak harus menunggu
itu dari kami, misalnya ibu bapak sekalian, Pak kayaknya kami kurang nih, bisa nggak kami pengen mengadakan sendiri, silahkan, nggak masalah. Kami juga tidak pernah memungut biaya untuk sosialisasi ini. Ya untuk rokok kami selalu bawa bekal sendiri, ya kopi kadang-kadang kami bawa sendiri. Ya jadi ibu tinggal menyiapkan tempat dan orangnya dikumpulkan, udah itu aman. Peralatan kami juga bawa sendiri, ya aman. Dan itu tidak menutup kemungkinan hanya program masalah ini, yang lain pun banyak Bu tentang yang harus bisa disosialisasikan ke masyarakat itu apa saja. Ya silakan, mungkin dalam skup yang lebih kecil nggak masalah. Ya kumpulan misalnya arisan silakan, nggak masalah. Ya, supaya jadi tidak jadi, supaya masyarakat juga tidak tabu bahwa kalau untuk kita berhubungan dengan instansi pemerintah selama ini takut bayar nggak usah. Untuk di bidang kami tidak memungut biaya apapun. Ya untuk program-program kemasyarakatan. Nah, kami juga sangat mendukung, mungkin nanti di program dari selaku untuk perangkat di lingkungan, ya mulai dari Pak Camat, Pak Lurah sampai turun ke bawah jajarannya, kami selalu siap mendukung. Gak usah melihat ini benderanya itu adalah dari instansi mana, yang penting ini adalah masyarakat Batam yang perlu kami juga harus lindungi. Ya itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pemeliharaan ini cukup mudah, Ibu nggak usah khawatir nanti gimana ngisinya, nanti apakah itu hanya sebentar, takutnya enggak. Selagi pemeliharaannya baik, ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan kalau kebakaran sudah menggunakan ini, Ibu nggak usah takut listriknya masih hidup atau tidak. Alat ini aman, walaupun ada aliran listriknya nggak usah takut kesetrum. Memang kami sengaja carikan yang paling aman, walaupun listriknya nggak dimatikan, nggak usah takut. Baik, mungkin itu ya Bu ya. Nanti kalau ada pertanyaan sambil jalan supaya nanti Ibu lebih cepat praktek, lebih dapat. Sebentar lagi nanti kalau makan siangnya datang ya biar cepat makan. Amin. Ya. Baik Ibu Bapak sekalian, silakan kita untuk tempat duduknya diputar, silakan. Nah nanti itu yang perlu hati-hati, dan silakan ibu-ibunya pakai sarung tangan, semoga saja cukup. Kalau nggak cukup nanti gantian, nggak apa-apa ya. Kalau gantian sarung tangan kan nggak salah. Baik, nggak apa-apa. Ini diperagakan tentang cara memegang handuknya. Saya umpamakan ini handuk ya. Yang penting nanti cara memegangnya adalah ditempelkan punggung telapak tangan, bukan megangnya seperti ini. Karena kalau memegang seperti ini siap-siap. Karena kalau kejadian kebakaran nggak mungkin kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Dan tidak semua rumah ada sarung tangannya. Ya, yang ada adalah sarung bapaknya. Jadi kenapa kalau memegang seperti ini, tangan atau jari-jari kita ini nanti yang tersambar oleh jilatan api tadi. Jilatan api itu panas. Ya, jadi memegangnya adalah menggunakan punggung, telapak tangan, dan nanti silakan terus digulung untuk melindungi lengan. Supaya lengan, karena begini ya, kalau ketepatan kita pakai baju lengan panjang, kalau lagi pakai lengan pendek, wah you can see. Nanti malah nggak jadi madamin, apinya malah tertarik itu, begitu mau ditutup melihat ke samping katanya. Nah jadi ini supaya untuk melindungi lengan kita, itu cara memegangnya. Terus nanti begitu sudah mendekati terhadap ini tempat masak kita, ini jangan dilihat lagi langsung. Nah yang perlu diperhatikan adalah ujung daripada handuknya ini Bu. Ini kan yang penting sudah nempel pada meja kompornya, sudah badannya ikut dibongkokkan. Seperti kalau posisi, mohon maaf, kalau kita lagi ibadah rukuk, jadi badannya ikut dibongkokkan, jangan dilempar. Karena kalau dilempar, ya kalau tepat, kalau tidak, kalau pernapasan agak kali malah tumpah. Ya malah kemana-mana. Ya makanya pelan-pelan, dan ya karena Acong orang pemadam atau kami orang tidak, ini tidak harus orang pemadam kebakaran. Silakan, nanti saya yakin ibu itu nanti pasti akan bisa melakukan ini. Kita coba langsung kita nyalakan apinya ya. Nah selanjutnya ini pelan-pelan saja, jangan dilempar, nggak usah takut. Pelan-pelan dilihat, diletakkan, ya itu nggak apa-apa. Karena ini di luar ruangan, ibu harus memperhatikan arah angin. Kalau di dalam rumah nggak ada angin, berarti aman dari mana saja. Ya tergantung mejanya biasanya di sini ada kulkas, di sini nanti ada tempat cucian, jadi sudah jalan satu-satunya dari sini itu aman. Karena kan nggak ada faktor angin juga. Ayo, ya kira-kira seperti ini, mudah kan Bu?
Muda, ayo silakan diperagakan, ayo. Melihatnya muda. Enggak, ini muda juga Bu, muda nggak apa-apa. Ayo silakan. Bu Ita. Bu Ita. Oke, Ibu siapkan dulu, biar disiapkan dulu. Oke. Nanti dilindungi karena takutnya nanti panasnya ke muka. Oke. Baca doa Ya. kita. Bismillah, jangan lupa. Jangan lupa Bu. Berarti Ingat masih ada Bapak Ali di rumah. Ya Bu silakan, ya silakan maju pelan-pelan. Jadi nggak usah dilempar terus. Ibu lihat bawahnya aja, yang penting nanti nempel pelan-pelan. Ya. Nah. Jadi tidak hanya laki-laki, tidak hanya orang pemadam. Ibu kan juga bukan pemadam kebakaran. Bisa. Ya, ibu juga perempuan, bukan laki-laki. Bisa berarti yang lain bisa. Ayo silakan yang lain. Lagi-lagi pelan, Ya, pelan. ditutup. kan lagi muka. Nah, sudah nggak apa-apa terus. Pelan-pelan. Nah, begitu nempel bohongan. Pelan. Iya, mudah Bu. Oke. Nah, iya kan? Enak, ayo silakan. Ayo yang lain, ayo Bu silakan. Kita kayak deket api itu kayak mana? Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan Iya. aja. Nanti nggak usah. Nah, kalau ini misalnya pada kejadian yang sebenarnya nggak perlu dibuka lagi Bu. Ah, Bu Nasril. Jadi ya nggak perlu dibuka lagi, malah ini disiramin air supaya nggak takutnya ini masih nggak mati di dalam. Bisa saja seperti itu. Jangan Ya. diangkat lagi. Pokoknya jangan diambil malah disiramin air. Jalan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Bongkok kan ya pelan. Pelan-pelan. Ya. Oke. Kasih dulu valve-nya. Pak, sebentar Pak. Boleh. Itu arahan ini gimana Pak? Coba terangkan lebih jelas lagi Pak. Nah, kalau di luar ruangan kita tidak boleh melawan arah angin, Pak. Kenapa? Karena sambaran api mengarah ke kita kan. Iya. Nah, makanya kita harus mengikuti arahnya. Oke, yuk. Ah, terus bongkok kan pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, ya. Oke. Siram air lagi. Oke. Apa langsung ganti yang ke drum? Nah, ayo nggak apa-apa, ayo ibu-ibu langsung di belakangnya antri silakan ya. Dilindungi aman Bu, nggak apa-apa. Aman. Itu nggak usah khawatir, itu aman Bu, aman. Gulungan tangannya masih Ya aman, silakan. Oke. Nah, udah. jangan takut lagi kan. Kenakan hitam nanti ganti lagi sama suaminya. Bahkan kenakan solar dikit, oh ini manggilnya apa inilah parfumnya jelek, beli lagi lah yang baru gitu. Kalah dengan solar. Oke, mantap. Ya. Buka, jangan ditekan-tekan Bu, nanti panas. Bukan. Saya takutnya, ini kan sudah dipakai berkali-kali, pancinya panas, ibu tekan walaupun sudah pakai sarung tangan, nggak usah ditekan, nggak apa-apa, biarin. Yang penting ibu berani meletakkan itu sudah luar biasa. Ya, Berani semuanya. ya. Ayo belum. Ayo, coba. Berani mencoba, berarti dia pintar. Sarung. Jatuhkan Pak Bu. Sabar, saya Ya. mau. Bu, ini kan karena saya aja nggak apa-apa. Ayo, setengah aja, pelan. Kita biarin aja coba. Oke, setengah. Oke, stop, tutup aja. Oke, langsung. Oke, stop. Ibu langsung mundur. Ini bisa saja terjadi, Bu. Apakah kita harus mengambil ininya? Jangan. Mending ngambil handuk lagi yang di lemari tadi. Nah, ayo, sebentar Bu. Tutup lagi Bu, pakai handuk yang satunya lagi. Nah, ini kan silakan. Nah, ini lebih mudah karena yang berikutnya apinya sudah kecil. Lebih baik itu mengambil handuknya lagi. Dibandingkan harus menarik. Kalau ini ditarik karena tadi kita nggak tepat, takutnya malah terguling nanti pancinya atau wajahnya ini. Oke, Pak. Nah, jadi karena kemungkinan seperti itu pasti ada. Sip. Cuma untuk yang dilempar kami nggak contohkan, tapi yang jelas itu jangan dilemparkan. Tinggal nyiapin anu di rumah. Oke, terus pelan. Ya, ini sambil sembari meneruskan ibu-ibu yang praktek, mungkin yang lain silakan mau bertanya atau bapak-bapaknya juga silakan. Ya, sambil melihat ada yang praktek, ada yang mau bertanya silakan ibu bapak sekalian. Kalau nangani deg-degan satu kuncinya.
Jadi kita harus tahu dulu dan kita harus mencoba sekali baru nanti. Kalau kita nggak tahu kita deg-degan terus. Ya, coba. Enggak apa-apa Bu. Ini kecil aja nggak apa-apa. Kan didampingi juga, itu nggak usah khawatir. Terus. Nah sampai di sini masih lihat terus. Itu yang lihat ujungnya terus. Bongkokkan Bu. Oke, bongkokkan. Oke. Masih deg-degan Bu? Masih. Lagi nggak apa-apa, silakan. Nah, tinggal apakah Ibu terasa panas, apakah nanti bajunya terbakar kan enggak. Nah, kenapa kami kasih sarung tangan juga supaya untuk biar aman lah. Ayo. Tapi ingat ya, kalau handuk harus dibasahin Bu ya. Ini bukan berarti nggak dibasahin, ini sudah dibasahin. Kalau dibasahin nanti airnya terlalu banyak Ibu keberatan. Ya. Jadi dulu lah, Tutup sebentar, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Lindungi mukanya. Nah, ayo lindungi mukanya, oke? Mantap Bu, mantap. Ayo. Jadi gampang, kalau suaminya marah kan dilakukan dengan api. Nanti siapkan handuk yang dibasahin, suaminya marah, tutup dengan sarung yang dibasahin. Handuk yang dibasahin, ya kan? Handuk yang basah, ada. Nah, bongkokkan Bu. Bongkokkan pelan-pelan. Pelan. Takut. Panas. Takut. Nggak apa-apa, ayo. Jadi lihat tuh yang sarung mama ada di atas. Ini nggak apa-apa, dilihat. Nanti langsung muncul. Oke, Terus. nggak apa-apa aja, itu kebablasan. Nggak apa-apa memang benar. Nah, sekarang cabut regulatornya, gini. Saat ini setelah berhasil, ini kan masih jalan. Walaupun kalau regulator yang beli, jadi gini. Jangan dibuka dulu Bu. Regulatornya. Ayo, buka regulatornya, ayo. Bisa nggak? Diputar, mudah, ayo. Nah, kan. Ayo. Jadi gini Bu, sebenarnya regulator yang dijual di pasaran yang umum harga tergantung daerahnya. Ya kisaran harga 80 sampai 100-an ribu lah. Itu merek ada Quantum, Cosmos, apalagi ya. Miyako. Nah, itu sudah dilindungi dengan safety valve atau pengaman. Jadi jangan khawatir bahwa regulator yang kita gunakan itu tidak aman. Regulator yang beredar di pasaran dan sudah disebarkan itu aman semuanya, sudah memenuhi unsur keselamatan. Jadi kalau misalnya selangnya terputus atau ada kebakaran atau kita melepas, itu sudah dengan sendirinya akan mati. Tinggal sisanya itu tadi yang di atas ini yang sudah terlanjur kebakar, ini yang harus kita padamkan. Oke. Buka aja regulatornya Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Buka aja. Pelan-pelan. Nggak apa-apa, ayo. Gimana caranya? Bisa kan? Nggak harus laki-laki Pak. Yang pasti panasnya agak terasa pasti. Apalagi api cemburu. Nah, tapi kembali lagi, panasnya ini nggak seberapa Pak dibandingkan panasnya begitu kita pulang malam-malam capek-capek tiba-tiba istirahat. Jam segini baru pulang katanya. Kalau itu obatnya gampang Pak. Saya kalau pulang malam Pak, nggak gitu. Saya dodok-dodok gitu kan. Bu entah beli apa gitu Pak. Itu biasanya langsung kerja. Saya pulang malam tuh untuk ini loh gitu. Tapi kalau yang tadi yang masalah cemburu lah itu saya nggak diajarin Pak. Oke, ini adalah regulator yang konvensional. Yang biasa. Sehingga bisa. Nah ini yang biasa kita gunakan. Sebenarnya semua ini yang kita pakai yang bukan konvensional. Di saat ini kita ini bisa nyala atau enggak kita lihat. Ini posisi Ini sudah terbuka. udah ready, standby udah terbuka Bu. Itu yang menandakan bahwa saya katakan ya karena ada safety valve-nya jadi aman. Jadi sudah aman Bu. Jadi Semua regulator itu sudah kayak gini. Oh, kita jumpa tabung gas kita dulu mau bocor, kan bunyi itu cium. Jadi kemudian kita takut tadi karena orang tutup gitu kan, gasnya masih di luar. Kita taruh di jalan di luar jalan kebetulan panas, itu gimana akibatnya Pak? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi nggak gini, apa-apa ya Pak ya? kalau gas bocor yang penting sampai kecium itu berarti ingat gas LPG sifatnya berat, dia merayapnya di bawah Pak. Beda yang kalau dengan instalasi yang LNG ya, yang pakai jaringan pipa itu dia ringan ke atas, dia mudah terurai. Kalau LPG ini agak bawah, dia merayapnya di bawah. Jadi kalau sudah kecium di kita berarti di bawah ini konsentrasinya lebih besar.
jalan satu-satunya. Jangan nanti ibu silakan buka ventilasi rumah lah. Permasalahan kita tipe rumah deret kan hanya ada satu pintu. Iya. Silakan buka semua bukaan. Nggak usah nyalakan kipas angin atau lampu jangan. Atau di saat pagi hari ibu baru bangun tiba-tiba mencium aroma gas, jangan sekali-sekali menyalakan lampu atau mematikan lampu. Pokoknya tidak boleh melakukan aktivitas yang menimbulkan percikan api. Tapi kalau seandainya lampu tuh mati, Kalau sudah nyala nggak masalah. Kalau lampunya masih nyala, nah itulah alasan kenapa saya pribadi lebih senang dapur itu sebaiknya lampunya nggak usah dimatikan. Biarin aja. Bukan karena si penunggunya bukan, tapi dari segi keselamatan. Karena gini, kalau lampu dimatikan, ibu bangun mau masak. Hidupin lagi. Kalau gelap kan pasti ngidupin. iya betul Pak. Sedangkan kita ini baru antara sadar dan masih belum, kesadaran kita masih belum penuh itu. Iya, Gas bau. Ya. Nah di situ gasnya bau, kan mau nyalakan pasti. Nah itu sebenarnya itu nggak boleh. Biarkan hidup. Ya jadi biarkan kalau lampunya mati, udah biarkan mati. Yang penting di saat mencium gas bocor silakan dibuka. Ya dibuka semua pintu. Nggak nyalakan lampu pakai sini, pakai lampu handphone ya sama aja. Tapi kalau nyalakan ingat, ya di situ yang penting jangan menimbulkan percikan api yang dimana kita mencium aroma itu. Makanya lebih baik untuk dapur udahlah biarin, toh itu juga nggak menambah beban kok. Kalau yang penting biarin nyala aja. Supaya kalau tahu yang bocor kita segera bisa melepas regulatornya itu. Dan jangan pernah menyuruh anak-anak kita untuk mematikan kompor. Karena apa? Anak-anak nggak tahu, kadang-kadang mematikan nggak sampai klik, apalagi yang sudah, kalau sudah digunakan cetak-cetik kan mungkin sudah nggak bunyi lagi dia. Ya sudah agak longgar, jangan disuruh anak-anak. Karena takutnya apa? Anak-anak nanti nggak mematikan secara sempurna sehingga masih bocor. Ya, kalau bocor itu ya memang nanti begitu pokoknya kecium aroma gas, jangan menimbulkan Aktivitas api. yang menimbulkan percikan. Nyalakan lampu, matikan lampu, nyalakan kipas angin atau matikan kipas angin, nyalakan handphone atau mematikan handphone jangan. Yang baik adalah segera buka ventilasi, sudah biarkan gasnya itu nanti dengan sendirinya akan terurai dengan udara bebas ini. Baik, kita lanjutkan yuk yang selanjutnya lah ini. Boleh. Remas aja Pak. Kalau udah keluar pressure tekanan, baru Bapak jalan TKP-nya. Nah, itu caranya Pak. Ya, remas. Nah, remas ya, tes aja, remas aja. Rasa ragu-ragu, oke jalan. Jadi itu udah keluar, bawa pada kasih. Nah, dan ini jarak aman itu Pak, coba. Kanan kiri.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kelurahan Sukalangkai sangat berterima kasih kepada tim BP Batam yang telah melakukan sosialisasi tentang penanggulangan bencana kebakaran di wilayah RW 17. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di wilayah RW 17, khususnya supaya ibu-ibu memahami tentang cara penanggulangan kebakaran di wilayah seperti di rumahnya yang disebabkan oleh kompor, supaya ibu-ibu tidak takut lagi dengan hal penanggulangan kebakaran, karena ibu-ibu sudah tahu teknis cara memadam kebakarannya. Baik, sekali lagi kami ucapkan kami sangat berterima kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat berterima kasih sekali kepada pemadam kebakaran atas sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan kami diri atas perumahan tahap 5 RW 17 pada hari ini. Tentunya ilmu yang kami dapatkan nanti dapat bermanfaat untuk kami selaku ibu rumah tangga dalam penanggulangan kebakaran di rumah kita, terutama di rumah kita sendiri. Kami telah tahu bagaimana caranya untuk mencegah kebakaran lebih besar. Kami telah berani untuk dapat melakukan pemadam kebakaran sendiri dengan pengetahuan yang kami dapat dari pemadam kebakaran atas sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada hari ini. Kami sangat berterima kasih sekali kepada BP Kota Batam dalam sosialisasi pada pagi hari ini. Tentunya semua ibu-ibu di sini mendapat ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih. BP Batam. Terima kasih kita ucapkan kepada BP Batam.